Dia sempat di KDRT, diselingkuhin, disakitin, dibeda-bedain sama keluarganya, dan akhirnya dia diceraikan. Ya makanya gue bilang ini terlalu sedih untuk menjadi kisah nyata guys. Makanya gue harap ini sih sekedar konten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat MVC dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan gua El di channel Mereka Punya Cerita. Oke, di video kali ini gua mau bikin lagi cerita, tapi cerita ini ada gua dapat dari Instagram guys. Jadi tadi sebelum subuh sempat gua buka Instagram, langsung muncul di di beranda ya istilahnya. Itu cerita tentang seorang wanita yang mendapatkan perlakuan kalau gue anggap sih perlakuannya semena-mena ya dari pihak keluarga suami gitu. Tapi cerita ini sebelum gue bawakan, ini cerita ini terlalu sedih guys untuk menjadi cerita nyata gitu. Kalau misalnya suruh milih sih, gue harap ya, gue bukan menganggap ini, tapi ini gue harap ini ya konten lah gitu. Tapi kalau misalnya memang terjadi beneran, ya gue harap yang berkaitan nih si ibu dengan si anak perempuan ini mendapatkan berkah lah dari kesabaran yang telah dia jalanin. Oke, langsung aja ke cerita yang mau gue bawain. Jadi cerita ini tuh dikisahkan oleh seorang perempuan. Dia kalau gue lihat fotonya yang ada di thread itu tuh dia masih muda ya. Masih muda. Jadi dia punya anak kecil. Usianya di sini sih diterangin masih 2 tahun, guys. Jadi perempuan ini tuh bersuami, tinggal dengan suaminya di rumah mertuanya gitu. Berarti tinggal di rumah ibu dari suami gitu ya. Nah, di rumah itu berkumpul, kalau misalnya gua baca ini ada lebih dari 2 kakak, 1 mertua, 2 si pembuat status ini, si cerita lah ya, si perempuan ini. Yang ketiga ada iparnya yang sudah berkeluarga juga kan, sudah kakak juga itu kan, sama ada adiknya yang masih sekolah. Jadi ini melibatkan banyak pihak guys, dan semuanya itu punya punya kasus, punya problem tersendiri dengan si mbaknya ini gitu ya. Jadi yang pertama itu, kalau misalnya dari judul itu adalah alasan kenapa dia mengalami kondisi waktu itu adalah karena HP-nya dia tuh HP iPhone. Jadi perempuan itu punya iPhone, kalau misalnya gua tebak sih ini masih iPhone 8 kayaknya nih. iPhone 8. Tapi iPhone 8 pun sekarang masih banyak yang make, masih banyak yang nyari lah. Nah, lokasi atau tempat dia tinggal itu di rumah yang biasa. Kalau gue sempat lihat di temboknya itu dia masih kayu. Jadi mungkin masih orang biasa yang kalau ada yang punya iPhone tuh semua pada langsung merasa itu HP mahal, HP istimewa, sehingga kelihatan memakai itu sesuatu yang keren gitu kan. Nah, dari sini dia anggap HP itu menjadi sumber masalah yang dia alami pada waktu itu. Jadi HP itu menjadi rebutan di rumah itu guys. Yang rebutin itu antara adik iparnya dia yang masih sekolah sama kakak iparnya dia yang sudah berkeluarga juga, punya anak. Ya karena mbaknya ini merasa baik-baik aja, ya udah dikasih gitu kan. Cuma yang jadi masalah itu adalah, nah ini gua bawa ini.
Yang pertama itu si adiknya itu ketika minjem masih sopan, ya kan, sampai pada akhirnya tanpa sepengetahuan si adiknya ini HP itu dibawa sekolah sama adiknya. Semua DP, bukan DP, wallpapernya itu dipakein wallpapernya dia. Nah, dipakai wallpapernya dia seakan-akan temennya tahu itu HP dia, guys. Sebenarnya mbaknya ini nggak mempermasalahkan masalah HP itu dibawa sekolah, cuman kan nggak pakai izin. Nah, di sini gue memahami kalau mbaknya emosi. Dia sempat negur adiknya, cuman akhirnya si mertua itu, ibu dari suaminya itu, eh marahin balik si mbaknya ini gitu, karena dia nggak terima anaknya dimarahin. Ya sejauh ini si ibu itu gue anggap apa ya, salah sih, karena kalau misalnya anaknya ngelakuin kesalahan ditegur, masa harus dibelain gitu kan. Nah, yang kedua, si mbak ini tuh cerita kalau dia tuh sedih gitu ketika dia pulang, dia ngelihat anaknya dia itu kondisinya tuh kayak anak yang habis main seharian belum dimandiin, apa ya, lu kucel gitu kondisinya. Nah, sedangkan kata suaminya sudah dimandiin, tapi nggak mencerminkan anak yang sudah dimandiin, guys. Ya sebagai ibu yang bekerja di luar, karena dia kan masih bekerja itu pulang lihat kondisi anak seperti itu tuh stres ya, sudah capek di luar, ternyata sampai rumah anak masih kondisi kayak nggak dirawat gitu. Nah, di sini dia sempat minta izin ke suaminya buat resign karena apa namanya, ngerasa nggak tega gitu, dia kerja untuk keluarga tapi keluarga nggak ada yang ngurus gitu, padahal tinggal serumah dengan keluarga besar gitu ya. Akhirnya suaminya nggak ngizinin dia buat resign. Akhirnya ya dia tetap kerja, cuman karena memang apa, seperti yang tadi gue bilang di awal, dia sering dipinjam HP-nya, kerja telat gitu kan. Akhirnya itu, ini alasan dari mbaknya ya, dia dipecat dari tempat dia kerja karena dia sering telat. Nah, nanti kalian akan bisa melihat alur cerita ini tuh sebenarnya tuh memang, yang tadi gue bilang, apakah ini benar ataukah ini hanya konten gitu kan. Ya gue sih mau bilang ini lebih baik konten gitu, karena kalau bener nih sedih banget, guys. Oke, gue lanjut ya. Jadi setelah itu dia dipecat. Nah, almarhum orang tuanya itu meninggalkan uang. Meninggal orang tuanya, dia dapat uang itu dipakai sama dia buat upgrade HP. Dipakai buat upgrade HP ke iPhone 11, dari iPhone 8 ke 11, kan tambah keren ya kan. Nah, sisa dari uang itu di sini diceritain tuh uang itu mau dipakai buat beli sepeda anaknya, guys. Tapi sepeda itu nggak dibeliin sama mertuanya. Nah, akhirnya anaknya itu cuma bisa melongo lihat saudara-saudara sepupunya pakai sepeda gitu kan. Ketika si istri ini nagih ke suami, kapan nih mau beliin sepeda anak gitu. Suami bilang iya, ntar gitu, tapi nggak dibeliin karena uang yang dipakai buat tabungan beli sepeda juga kepake sama mertuanya gitu kan, sehingga ya dia nggak bisa beliin sepeda anaknya gitu. Nah, yang bikin cerita ini tambah bikin tambah nggak tega, si anaknya itu ketika dia lagi mainan sama saudara sepupunya, yaitu ponakan dari istrinya, itu namanya anak kecil kan, berantem itu wajar ya guys ya. Tapi yang bikin gak tega buat denger ceritanya itu adalah ketika si anak itu lagi berantem, anaknya si mbak ini kan dicakar, nangis. Tapi si suami itu lebih milih buat ngegendong ponakannya, bukan anaknya yang digendong gitu. Nah, ngelihat tragedi ini, si istri itu sakit hati gitu. Lah ini kan anak kita gitu. Kenapa kamu lebih milih buat gendong ponakan kamu gitu. Ya gue memahami gimana sakit hatinya orang tua ketika anaknya berantem tapi lebih milih
orang lain ya. Karena ini ada track record di mana memang si suami itu lebih condong ke arah keluarganya gitu daripada ke arah istrinya. Jadi bukan yang hari-hari itu damai-damai ada hal kayak gini. Ya kalau misalnya hari-hari biasa mereka damai, tiba-tiba ada kasus dan lebih milih buat ngegendong ponakan, mungkin ada eh, perhitungan yang nggak diketahui sama si istri, ya itu sih gue bisa memahami. Tapi ini hari-hari memang si istri itu lebih sering untuk eh, dinomor dua kan lah untuk keluarganya. Nah, sampai makan pun katanya itu si Mbak ini tuh masak rendang dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Ya memang masak rendang tuh lama guys. Gue pernah ngegawe di apa namanya warung Padang waktu di Mesir dulu, itu masak rendang emang lama gitu. Ya dia masak dari jam 7 sampai jam 3 sore. Itu daging diumpetin sama mertua. Diumpetin sama mertua, dibawa ke kamar dan dia nggak dibagihin gitu. Makan sedikit karena dikhawatirin kayaknya akan makan banyak, makanya disimpan gitu. Nah, kemudian ada lagi, dia disuruh masak peyek ketika lebaran. Setelah masak peyek, itu peyek disimpan guys sama mertuanya gitu. Dia cuma makan satu keping katanya. Dan anaknya pun juga nggak kedapatan makan gitu. Ketika ada buah-buahan di apa namanya di rumah, mertuanya tuh bilang kalau ya dia nggak boleh makan sama anaknya gitu. Cucunya pun dilarang makan sama si nenek ini, sehingga nggak tega lihat kayak gitu. Orang tua mana kan, akhirnya dia beli makanan secukupnya buat dia sama anaknya. Ketahuan dong sama mertuanya, dibilangin kalau dia pelit, dia hitung-hitungan gitu kan. Ya gue memahami gimana dia bisa beliin orang serumah, orang dia juga nggak kerja sekarang kan. Dia nggak kerja, dapat kondisi tinggal di rumah yang kayak gitu, akhirnya dia ya mau nggak mau beli makanan secukupnya buat dia sendiri gitu. Sampai pada akhirnya ketika ada uh, iparnya dia beli masakan Padang, itu nasi nggak habis guys, masih ada sisa, dan itu udah nggak ada lauknya. Nasi Padang udah nggak ada lauknya, tinggal nasi aja sama sisaan kuah, dimakan dengan lahapnya sama si anak ini. Sakit, nangis, sedih yang dirasain sama si ibu itu ngelihat anaknya ternyata tuh sampai kayak anak kerakusan gitu, menandakan emang dia apa ya, selapar itu, menandakan kok dia selangka itu makan makanan enak, padahal itu cuma nasi dengan sisaan kuah. Ya anak umur 2 tahun bisa makan selap itu nasi Padang dengan rempahnya sih. Ya mungkin punya perbedaan kali ya, soalnya anak-anak gua di usia 2 tahun tuh belum selahap itu guys, makan nasi yang apa namanya dengan lauk seperti itulah, maksud gua dengan bumbu seperti itu gitu. Makanya jadi cerita ini tuh sebenarnya gua fair, gua nggak mau menganggap cerita ini tuh bener mutlak, karena gua lihat alurnya itu kayak banyak sektor yang bisa gua kritik gitu buat menjadi sebuah kenyataan. Ya tapi yang jelas ketika gua baca ini, feel gua terhadap sedih dan nggak setuju tuh lebih besar sedihnya guys. Makanya nih gua bikinin cerita gitu. Kalau misalnya cerita ini lebih berat ke arah mustahilnya, nggak akan gue bawain, karena apa ya, jadi badut guys gua guys di sini guys. Gua cerita bla 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 bla, ternyata yang nonton lu bawa apaan sih, nggak masuk akal gitu ya. Makanya gue bilang cerita ini terlalu sedih untuk menjadi kisah nyata. Gue harap ini hanya konten gitu. Dan gue nggak akan sakit hati sih karena misalnya gue kena tipu ya kan. Ya gimana, itu memang kita lagi main sosmed. Kita kadang lihat apa kan juga pakai hati. Ternyata ada orang yang mempermainkan atau mengambil celah dari simpati orang untuk jadikan konten. Dia mau usaha, mau viral atau apalah, itu kan hak mereka gitu guys ya. Ya yang terakhir itu dia dapat SMS dari suaminya kalau dia itu ditalak
Jadi suaminya keluar dari rumah, gua nggak tahu sih kerja atau gimana. Yang jelas dia dapat SMS dari suaminya kalau dia itu ditalak. Nah, ditalak, si cewek ini bikin quotes, "Saya tunggu sampai kamu pulang dengan senyum. Apakah benar SMS talak ini dari kamu? Kalau emang benar, ya sudah, aku izin pamit." Itu quotesnya seperti itu, guys. Nah, datanglah suami sampai rumah, terus si mbaknya ini tuh mengklarifikasi apakah benarnya ternyata si suami benar mentalak si perempuan itu. Yang lebih bikin ini menyedihkan ya ada dramanya ya. Ini drama maksud gua bukan dibikin-bikin ya, ada dramanya memang. Dramanya adalah dia sempat di KDRT, diselingkuhin, disakitin, dibeda-bedain sama keluarganya, dan akhirnya dia diceraikan. Ya makanya gue bilang ini terlalu sedih untuk menjadi kisah nyata, guys. Makanya gua harap ini sih sekedar konten ya, sekedar konten. Tapi ya kalau misalnya ini memang benar, gua doain mudah-mudahan mbaknya setelah ngonten mendapat berkah karena ya dari kesabaran. Kalau gue lihat dari quotesnya itu dia selalu kasih emot senyum di setiap dia bikin quotes. Di foto yang ada keterangannya itu tuh dia bikin tulisan ada senyumnya. Gue ngeliat kok sabar banget ini ya. Ya mungkin dia tipe wanita yang sabar. Dan kalau benar ini cowok, gue katain apa nggak tahu lah ya, dapat wanita sesabar itu disia-siain. Ya sekarang dia sama anaknya bikin konten di TikTok dan viral. Makanya cerita ini tuh viral karena diangkat sama salah satu akun Instagram yang apa ya, memang bikin banyak-banyak konten lah, di-repost sama dia, di-up sama dia, gua ngebaca, sekarang gua bawain. Oke, itu aja cerita hari ini. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi pesan buat teman-teman semua. Kalian para cowok ya kalau udah berkeluarga tanggung jawabnya dilebihkan lah untuk keluarga dan untuk saudara, ya untuk orang tua. Jangan sampai apa ya, timbang tindih lah ya, adil tuh nggak selalu rata. Jadi pesan ini buat si istri, si suami dan lain sebagainya, tolong porsikan diri kalian lah, jangan terlalu nuntut gitu kan, karena itu juga nggak baik buat si suami atau si istri karena dia akan dilema harus siapa yang dia pilih gitu. Pokoknya dihadapkan dengan pilihan tuh lebih sangat susah. Pokoknya yang penting kalian jangan nuntut, terimalah, saling ngasih yang terbaik buat pasangan dan keluarganya. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.